Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-63, di mana kita akan membahas tentang Nehemia. Nehemia memiliki arti nama dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh menghibur atau yang dihiburkan oleh Yahweh. Nabi Nehemia ini memiliki ayah yang bernama Hakalia dan saudara laki-laki yang bernama Hanani, dan disebutkan di dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 2. Nama Nehemia disebut pertama kali di dalam kitab Nehemia 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Nama Nehemia sendiri disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Alkitab, dan kitab yang menyebut nama Nehemia hanya satu kitab saja, yaitu Nehemia. Dan pekerjaan Nehemia asal mulanya adalah seorang juru minuman bagi Raja Artasastra dan menjadi kepala daerah Israel, menjadi pemimpin politik dan pembangun tembok Yerusalem, tempat kelahiran di Persia, tempat kematian di Yerusalem. Disebutkan terakhir nama Nehemia di dalam Nehemia 12 ayat 47, dan diyakini bahwa ia adalah penulis utama dari kitab Nehemia. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bagian kedua yang membahas tentang kisah hidup atau perjalanan hidup dari Nehemia. Nehemia latar belakangnya adalah seorang patriot atau pahlawan ya. Sekalipun ada kitab Nehemia dalam Perjanjian Lama, tapi tidak banyak informasi tentang Nehemia tersebut, dan kemungkinan besar dia dari suku Yehuda, di mana leluhurnya tinggal di Yerusalem. Namun Nehemia tinggal dan berdinas di Persia, ada di dalam Nehemia 2 ayat 3, dan dikatakan bahwa ia adalah penyedia anggur bagi Raja Artasasta yang pertama, yang hidup dalam tahun 465 sampai 424 sebelum Masehi. Nah, kita baca Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nah, di sini pekerjaan dari Nehemia adalah penyedia minuman bagi raja, dan diceritakan kisah Nehemia ini ada di dalam kitab Nehemia, di mana kitab Nehemia sendiri merupakan kumpulan kitab sejarah yang kedua setelah kitab 1 dan 2 Tawarikh. Jadi kitab Nehemia termasuk dalam kitab-kitab sejarah Perjanjian Lama, dan kitab ini termasuk salah satu dari 3 kumpulan besar kitab suci Ibrani yang mengisahkan peristiwa-peristiwa beruntun di dalam sejarah Israel. Nah, ringkasan kitab Nehemia, di mana kitab Nehemia berisi riwayat Nehemia sendiri yang ditulis dalam bentuk menyerupai autobiografi, dan diperkirakan ditulis antara tahun 431 sampai 430 sebelum Masehi,
di mana kitab ini menceritakan kehidupan bangsa Israel setelah bebas dari Babel, kembali menuju ke tanah Kanaan. Dan di bawah pimpinan Nehemia, bangsa Israel membangun kembali tata agama dan politik, membangun tembok yang mengelilingi Yerusalem, dan mengadakan upacara pembaharuan perjanjian antara umat Israel dan Tuhan. Kitab Nehemia ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kembalinya Nehemia dan pembangunan tembok Yerusalem dalam Nehemia pasal 1-7, kemudian pembacaan Taurat oleh Esra, perayaan Pondok Daun, puasa dan perjanjian Nehemia 8-10, lalu pemukiman kembali Yerusalem, peresmian tembok, pembaharuan dari Nehemia dalam bidang sosial agama, dan selama masa jabatannya yang kedua sebagai kepala daerah mendaftar statistik, itu Nehemia 11-13. Nah, kita akan masuk di dalam bagian yang pertama, di mana kembalinya Nehemia dan pembangunan tembok Yerusalem yang terdapat dalam pasal 1-7. Nah, diceritakan di dalam Nehemia 2 ayat 9, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di seluruh di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Jadi Nehemia diberi kuasa oleh Raja Persia untuk kembali ke Yehuda dan mulai membangun tembok Yerusalem. Dan di dalam proses mulai pembangunan tembok Yerusalem tersebut, ada perlawanan dari Sanbalat dan Tobia yang terus mengganggu, mengolok-olok, bahkan menyerang orang Israel yang sedang membangun tembok Yerusalem. Tetapi Tuhan senantiasa menjaga orang-orang Yehuda. Kalau kita baca di dalam Nehemia 2 ayat 19, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Dan di beberapa ayat yang lain, Nehemia 4 ayat 1, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati yang mengolok-olokkan orang Yahudi. Dalam Nehemia 4 ayat 7 dan 8, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang-orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Ayat 8, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Di sini kita melihat bahwa ada perlawanan dari bangsa-bangsa di sekitar terhadap pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia terus melakukan inspeksi, melihat kondisi di Yerusalem dan mengajak seluruh penduduk Yehuda untuk kembali membangun tembok Yerusalem tersebut. Dan inilah perkataan Nehemia kepada penduduk Yehuda yang tertulis dalam Nehemia 2 ayat 17 dan 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu, sehingga pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem itu terus dan berhasil dilakukan. Dan di mana pada saat Nehemia mengawasi pembangunan kembali tembok-tembok kota, Nehemia diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda. Dan ini tertulis dalam Nehemia 5 ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Di sini kita melihat bahwa Nehemia menjadi seorang bupati yang baik. Memang dalam proses pembangunan tembok Yerusalem sempat Nehemia kembali ke Persia, yang terus dalam Nehemia 5 ayat 14, baru kembali lagi ke Yerusalem. Tertulis juga dalam Nehemia 13 ayat 7. Jadi beberapa waktu memang Nehemia sempat kembali ke Persia dan diperkirakan itu
sekurang-kurangnya 18 bulan atau bisa lebih lama lagi. Dan kisah ini ditulis dalam Nehemia 13 ayat 6 sampai 9. Bagaimana setelah Nehemia kembali ke Yerusalem dilihat ada banyak penyelewangan yang terjadi. Nehemia 13 ayat 6, ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Ayat 7, lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Ayat 8, aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Ayat 9, kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Sementara itu progres pembangunan tembok Yerusalem terus berjalan dan dikerjakan dengan segenap hati oleh seluruh bangsa Yehuda. Nehemia 4 ayat 6 berkata, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dan Nehemia 6 ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Dan di bagian yang kedua, di sini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana pembacaan Taurat oleh Esra, perayaan Pondok Daun, puasa dan perjanjian yang ada di dalam kitab Nehemia pasal 8 sampai pasal 10. Esra menetapkan kembali ibadah. Nehemia 8 ayat 10 kita baca, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi Nabi Esra, Nehemia, Imam Esra dan orang-orang Lewi membacakan kembali kitab-kitab Taurat yang pernah dilakukan oleh Musa dahulu kepada bangsa Israel. Dan setelah itu dilanjutkan bagaimana perayaan Hari Raya Pondok Daun yang tertulis dalam Nehemia 8 ayat 14 sampai 19. Kita baca Nehemia 8 ayat 18 dan 19. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Ayat 19. Bagian-bagian kitab Taurat itu dibacakan tiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Jadi Nehemia mengembalikan apa yang menjadi peraturan perayaan yang pernah dibuat oleh Musa dan dilakukan oleh Yosua pada saat bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan di dalam Nehemia 9 ayat 1 sampai 38 diceritakan bagaimana ada doa-doa yang dipanjatkan sebagai pengakuan dosa bangsa Israel. Kita baca di dalam Nehemia 9 ayat 1 sampai 3. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Ayat 2, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ayat 3, sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Jadi pengaturan kembali tentang peribadatan di tengah-tengah umat Israel dan kesepakatan bersama pemimpin-pemimpin dari suku-suku dan pemimpin daerah Yehuda dipimpin oleh Nehemia tercatat dalam kitab Nehemia 10. Betul-betul terjadi pemulihan dan restorasi besar-besaran terhadap tata cara agama dan ibadat bagi bangsa Israel. Lalu di bagian ketiga, di mana kita melihat pemukiman kembali Yerusalem yang diikuti dengan peresmian tembok, bahkan pembaruan yang dilakukan oleh Nehemia sebagai kepala daerah di Yehuda.
Nah, pentahbisan tembok Yerusalem tertulis dalam Nehemia 12 ayat 1 sampai 47. Kita baca saja dalam Nehemia 12 ayat 27 sampai 30. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa. Ayat 29, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet. Karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa di sekitar Yerusalem. Ayat 30, para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Jadi Nehemia membawa satu perubahan yang sangat besar, mengembalikan segala aturan dan ketetapan yang pernah dibuat oleh Musa bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah Tuhan yang hidup. Dalam Nehemia 13:30 dan 31, kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Ayat 31, pula ketetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Jadi Nehemia benar-benar dipakai oleh Allah untuk merestorasi bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Lalu poin yang ketiga bagi kita hari ini, apa yang menjadi keteladanan Nehemia dari kisahnya bagi kita semua. Nehemia memiliki hati yang mengasihi bangsanya. Nehemia memiliki kerelaan hati dan bersedia ambil bagian dalam rencana Tuhan yang besar untuk dia kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem, mengembalikan tata cara ibadah dan pembagian tugas bagi suku Lewi, dan yang lain-lain yang harus dia kerjakan. Dan Nehemia memiliki keberanian untuk terus melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan dari Sanbalat, dari Tobia, dari orang-orang sekitar yang terus merongrong dan berusaha mengacaukan proses pembangunan tembok Yerusalem. Nah, Nehemia memiliki satu iman yang kuat dan benar di hadapan Tuhan. Dia terus berjalan di dalam kebenaran, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi bangsa-bangsa asing lain di sekitar Yehuda yang hidup dalam penyembahan berhala dan adat istiadat yang salah. Nehemia memang benar-benar menjadi contoh keteladanan hidup yang luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita mencontoh keteladanan Nehemia dalam kehidupan kita. Hidup benar, seturut kehendak Tuhan, mengasihi Allah dan sesama, terus mengingat akan aturan dan perintah Tuhan. Kita hidup dalam pengudusan Allah, kita dipakai dalam rencana Allah yang besar bagi hidup kita selama kita masih hidup dalam dunia. Mari kita memuliakan nama Tuhan, jadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah poin-poin keteladanan dari Nehemia yang kita dengar hari ini, yang membuat kita bisa sama-sama berkata bahwa Nehemia adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.